video selanjutnya mulai nomor 31 sampai dengan 40. Di nomor 31 di sini diberikan data kelompok. Kemudian pertanyaannya adalah kuartil ketiga dari data di atas adalah. Jadi dari nomor ini kita cari kuartil ketiganya. Perlu diperhatikan untuk rumus kuartil ketiga yaitu TB sama ketiga sama dengan TB plus 3/4 N min FK dibagi dengan FQ3 dikali dengan P. Nah dari sini kita perlu tahu dulu untuk mengerjakan kuartil ketiga, kita cari posisi kelas kuartil ketiga. Jadi posisi kelas kuartil ketiga kita cari dengan 3/4 N. Total seluruh frekuensi ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 80, sehingga letak kuartil ketiga yaitu 3/4 kali 80, jadi dibagi 4 hasilnya 20 kali 3 adalah 60. Jadi kuartil ketiga ini terletak di data ke 60. Nah kita jumlahkan 1 tambah 5 6 tambah 12 18 tambah 14 32 tambah 26 58. Jadi data ke 60 itu adalah kelas 81 sampai dengan 90. Oleh karena itu dari sini kita punya TB, TB adalah 80,5. Jadi dari 81 kita kurangi setengah. FK itu adalah diperoleh dari frekuensi sebelum kelas media. Frekuensi sebelum kelas kuartil kita jumlahkan semua, yaitu totalnya dari 58. FQ3 berarti frekuensi kelas kuartil ketiga yaitu 20 ini. P adalah bagian kelas yaitu 81 sampai 90. Kalau kalian nanti hitung dapat P nya adalah 10. Setelah semua ini sudah diperoleh, maka kita masukkan ke rumus kuartil ketiga. Hasilnya 80,5 plus 60 min 58 bagi 20 kali 10. 60 kurangi 58 yaitu 2, 20 dengan 10 kita sederhanakan dapatnya 2 bagi 2 adalah 1, sehingga kuartil ketiganya adalah 80,5 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 81,5. Untuk pertanyaan kuartil seperti ini kemungkinan akan ada pertanyaan mengenai Q1 atau kuartil pertama dan Q2 kuartil kedua. Perbedaannya adalah ada di sini. Jadi kalau Q1 di sini adalah 1/4 N. Kalau Q2 berarti Q2 2/4. Nah 2/4 itu bisa disingkat menjadi setengah. Ya, jadi untuk kuartil kita hanya menghafalkan satu rumus saja, kita ganti untuk posisi yang ditanyakan. Kalau Q1 menjadi 1/4 N, kalau Q2 2/4 atau setengah. Kita lanjutkan ke soal nomor 32. Masih di sini diberikan data kelompok juga. Pertanyaannya adalah median. Di sini median itu pengertiannya adalah nilai tengah. Untuk menghemat pengingatan rumus, maka di saat kita mengerjakan median, kita boleh menggunakan rumus Q2 atau kuartil kedua. Seperti yang saya sampaikan tadi, Q2 berarti TB plus setengah N min FK per FQ2 dikali dengan P. Jadi di sini kita cari dulu kelas Q2-nya. Karena total jumlahnya 48, berarti kita cari setengah kali 48 yaitu 24. Coba kita jumlahkan frekuensinya, 2 tambah 6 46 tambah 14 berarti 20. Kemudian setelah 20 tentunya di kelas 85 sampai dengan 89 ini mengandung data yang ke 24. Jadi TB kita ambilkan dari di batas bawah 85 dikurangi setengah menjadi 84,5. FK berarti frekuensi sebelum kelas median ini dijumlahkan, hasilnya adalah 20. P berarti panjang kelas yaitu 85 min sampai dengan 89. Di sini panjang kelasnya jadinya 5, yaitu 85, 86, 87, 88, 89, ada 5. Setelah data yang kita cari sudah ketemu,
kita substitusikan ke rumus yang keduanya, yaitu 84,5 untuk menggantikan TB, setengah N itu 24, FK nya 20, FQ2 nya 18 dikali dengan P. Maka di sini dapat diperoleh 84,5, 24 kurangi 20 berarti 4, kali 5 bagi 18, jadinya 20 bagi 18 1,1. Maka di sini hasil kuartil keduanya adalah 85,61. Mungkin nanti bisa diulang-ulang sendiri untuk mempelajari kuartil ini. Untuk nomor selanjutnya 33 sampai dengan 40 kita masuk ke materi limit fungsi. Untuk soal limit yang perlu diperhatikan adalah di saat kita membaca limit X-nya mendekati berapa. Untuk soal nomor 33, limit X mendekati 2, 2X min 4X kuadrat adalah. Perlu diingat untuk anak-anakku, di sini untuk materi limit kita punya cara substitusi langsung, pemfaktoran, dan bentuk akar. Cara wajib yang dilakukan untuk mencoba menyelesaikan soal limit adalah dengan cara substitusi langsung. Jadi untuk X mendekati 2 kita masukkan ke soal, gantikan X nya dengan 2 berarti 2 kali 2 min 4 kali 2 pangkat 2, 2 kali 2 4, 2 pangkat 2 juga 4, 4 kali 4 16. Maka hasil untuk nilai limit di nomor 33 adalah negatif 12. Oke ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 34, masih juga soal mengenai limit fungsi. Limit X mendekati 3 akar dari X kuadrat plus 2X min 10 adalah. Jadi kita lakukan substitusi langsung, gantikan X nya dengan angka 3, berarti 3 kuadrat plus 2 kali 3 min 10 diperoleh akar dari 3 kuadrat itu 9, 2 kali 3 6 dikurangi 10, 9 tambah 6 15 kurangi 10, jadi hasilnya adalah akar 5. Kemudian nomor 35, untuk nomor 35 kita lihat limitnya. Nomor 35 limitnya adalah limit X mendekati 3 X kuadrat min 9 per X kuadrat min 5X plus 6. Di sini kalau kita lakukan substitusi langsung, ternyata hasil akhirnya adalah 0/0. 0/0 itu adalah bentuk tak tentu, jadi ini bukan merupakan penyelesaian. Sehingga artinya yang kita lakukan dengan cara substitusi ini tidak mendapatkan hasil. Maka kita harus melakukan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara pemfaktoran. Untuk pemfaktoran kita harus bisa menemukan pemfaktoran atas dengan bawah, nanti bisa dicoret atau disederhanakan. Jadi untuk X kuadrat min 9 kita faktorkan dengan X min 3 kali X plus 3. Jadi kalau dikalikan hasilnya adalah X kuadrat min 9. Karena yang atas mengandung X min 3 dan X plus 3, maka usahakan yang bawah nanti menemukan salah satu dari bentuk yang atas. Dari X kuadrat min 5X plus 6 kita faktorkan menjadi X min 2 kali X min 3. Jadi ini menemui persamaan X min 3 dan X min 3. Kita hapus atau kita coret. Tinggal kita masukkan untuk 3 ke sisanya yang tidak dicoret. Jadi 3 plus 3 dibagi 3 min 2. 3 plus 3 itu 6, 3 min 2 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 0. Begitu ya. Sama halnya dengan nomor 35, nomor 36, jika kita lakukan substitusi maka hasilnya adalah 0/0, sehingga kita perlu melakukan cara kedua, yaitu pemfaktoran. Walaupun di soal nomor 36 ini mengandung bentuk akar, tapi soal ini masih mungkin diselesaikan dengan pemfaktoran. Kita tidak harus menggunakan cara mengkali dengan akar sekawan. Karena ada X min 49 dan yang bagian atas 7 min akar X, maka kita asumsikan bahwa ini bisa kita faktorkan menjadi bentuk 7 min akar X. Yang bawah karena 49 itu adalah 7 kali 7, maka kita gunakan pemfaktoran 7 min akar X kali 7 plus akar X. Karena di sini mintanya negatif, nah kita kalikan dengan negatif. Bagian yang sama kita coret, sehingga hasilnya adalah 1/4 dari 7 plus akar X. Di sini menjadi min
7 plus akar 49. Akar 49 juga 7, sehingga hasilnya adalah 1/7 tambah 7 yaitu 14. Jadi hasil dari nomor 36 adalah negatif 1/14. Kemudian nomor 37. Nomor 37 bisa dilihat ini juga limit. Tapi nomor 37 di sini adalah limit x mendekati tak hingga 4x kuadrat min 16 bagi 3x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Untuk penyelesaian limit tak hingga berbeda dengan limit aljabar tadi. Maka di sini cuma lihat pangkat tertinggi dari masing-masing pemilih dan penyebut. Ternyata pangkat atas dengan pangkat bawah sama. Jadi kita gunakan rumus A sama dengan P yaitu E kuadrat, maka nilai limitnya dicari dengan koefisien dari atas dan bawah. Koefisien atas adalah 4 dibagi dengan 3, yaitu 4/3. Kemudian nomor 38, kembali lagi kita menjumpai soal limit fungsi aljabar. Nilai dari limit x mendekati 3, x min 3, x kuadrat min 9 adalah 3 min 3 per 3 kuadrat. Kalau disubstitusi hasilnya 0/0. Maka faktorkan lagi, karena yang bagian atas mengandung x min 3, kita gunakan yang bawah juga mengandung x min 3. Sehingga di sini dicoret, sisanya tinggal 1/x plus 3. Substitusikan x-nya 3 menjadi 1/3 plus 3 yaitu 1/5. Kemudian untuk nomor 39, kalau terlalu cepat silakan di pause dulu untuk melihat hasil pekerjaan dan penjelasan. Nomor 39, nilai dari akar limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat min 4x plus 1 min akar x kuadrat plus 2x plus 3 adalah limit tak hingga bentuk akar yang seperti ini. Kita perlu melihat untuk x kuadrat dari masing-masing akar koefisiennya berapa. Ternyata di nomor 39 koefisiennya adalah 1, yang depan dan belakang 1, sehingga muncul rumus singkat. Jika koefisiennya sama atau A sama dengan B, maka limitnya adalah B min Q per 2 akar A. B yaitu koefisien x pangkat 1 dari akar yang bagian depan, jadi di sini adalah min 4, dan Q adalah koefisien x pangkat 1 dari akar yang bagian belakang, yaitu dalam hal ini plus 2. B min Q berarti min 4 min 2 per 2 akar A, berarti 2 kali A itu adalah koefisien dari x kuadrat 2 akar 1, sehingga di sini hasilnya min 6/2 yaitu negatif 3. Rumus B min Q per 2 akar A ini hanya bisa dipakai saat kita menjumpai A sama dengan P atau koefisien dari x kuadratnya sama. Kalau nanti tidak sama, misalnya besar yang depan, maka hasilnya adalah positif tak hingga. Kalau di sini yang besar yang belakang koefisiennya, maka hasilnya adalah negatif tak hingga, gitu ya. Kemudian nomor 40, nilai dari limit x mendekati 2, x kuadrat min 4 per x kuadrat min 5x plus 6. Untuk soal seperti ini kita lakukan substitusi dan hasilnya ternyata juga 0/0, sehingga tidak bisa digunakan untuk penyelesaian. Solusinya adalah kita melakukan pemfaktoran. Karena ada x kuadrat min 4, maka di sini juga kita buat manipulasi, yaitu menjadi x plus 2 dan x min 2. Kita coret yang sama, karena yang bagian bawah juga difaktorkan menjadi x min 2 dan x min 3. Setelah yang sama hilang, kita tinggal substitusi x ke sisanya, yaitu 2 plus 2 dan 2 min 3. 2 plus 2 itu 4, 2 min 3 adalah negatif 1, sehingga nilai limitnya adalah min 4. Demikian pembelajaran untuk sesi kisi-kisi yang kedua. Bagi siswa-siswa yang merasa belum jelas, bisa memutar videonya kembali sehingga lebih memahami untuk persiapan tes semester. Selamat belajar dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga setelah Idul Fitri suasana kembali kondusif dan kita bisa berjumpa di sekolah lagi. Terima kasih, selamat belajar.